Assalamualaikum, perkenalkan saya Lidiana Arvelin Malo dengan NIM AB231051 dari ahli kredit angkatan 8. Alat-alat yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada kertas kuesioner sesuai usia anak, kemudian ada pensil sama kertas, kemudian ada bola karet atau plastik seukuran bola tenis, kemudian ada kerincungan, kemudian kubus berukuran sisi 2,5 sebanyak 6 buah, kemudian ada benda-benda kecil seperti potongan-potongan biskuit. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Deh. Mari Bu, silakan duduk. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya Bu? Ina Bu. Ibu Ina ya Bu. Tadi sudah pemeriksaan di depan ya Bu? Iya Bu. Adanya. Nama anaknya ini anak D ya? Iya. Untuk tanggal lahirnya tanggal 29 Juli 2019. Berarti sekarang sudah 46 bulan ya Bu. Untuk hasil pemeriksaannya semuanya dalam batas normal ya Bu. Untuk berat badan sama tinggi badannya sudah normal. Baik Bu, di sini kita akan melakukan tes untuk pemantauan perkembangan dengan KPSP. Baik Bu, sebelumnya apakah posisi duduk Ibu sama adiknya sudah nyaman? Sudah Bu. Sudah nyaman ya Dek duduknya? Sudah ya. Kemudian baik Bu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan KPSP atau tumbuh kembang anak ya Bu. Di sini tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak Ibu, apakah perkembangan anak Ibu itu normal atau ada penyimpangan ya Bu. Kemudian di sini prosedurnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama adiknya, kemudian nanti ada juga beberapa hal yang harus adiknya ikuti gitu ya Bu, untuk bisa mengetahui perkembangan adiknya. Baik Bu, bisa kita mulai saja ya Bu? Bisa Bu. Baik Bu, di sini saya akan mulai bertanya ya Bu untuk beberapa pertanyaan sama adiknya. Untuk yang pertama, adik sudah bisa pakai sepatu sendiri? Belum bisa ya? Belum bisa. Kemudian yang kedua, adik sudah bisa bermain sepeda sendiri, yang sepeda roda 3? Sudah bisa. Yang ketiga, setelah makan adik sudah bisa cuci tangan terus keringkan tangan sendiri? Sudah bisa juga ya. Kemudian yang keempat, adik bisa berdiri satu kaki tapi tanpa memegang kursi. Boleh dicoba? Dicoba berdiri satu kaki. Baik, untuk selanjutnya adik coba lompat lewat ini ya, kertasnya ya. Nanti akan disimpan di lantai. Nah, tadinya sini. Nanti coba lompat lewat kertasnya ya. 1, 2, 3. Ya, sudah bisa ya. Kemudian yang keenam, adik bisa ikut gambar yang ini? Bisa? Dicoba ikut bulatnya seperti ini ya, gambarnya itu. Oke, pintar. Baik, kemudian selanjutnya adik bisa ikut seperti ini. Susun kotaknya berurutan. Coba di sebelah sini.
satu-satu terus disusun di sini. Oke, terakhir. Oke, pintar. Kemudian Ibu bidan ingin bertanya, Adik kalau misalnya main petak umpet sudah bisa atau permainan naga yang lain sudah bisa? Sudah bisa ya. Kalau bermain itu ikut aturan petak umpetnya sudah bisa ya? Sudah bisa. Kemudian untuk pertanyaan terakhirnya, Adik sudah bisa pakai itu celana panjang sendiri, kemeja, baju sama kaos kaki sendiri? Belum bisa ya? Belum bisa. Baik Bu, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, anak Ibu sudah banyak yang bisa dilakukan juga, tapi masih ada beberapa hal yang belum bisa dilakukan ya Bu. Jadi untuk perkembangan anak masih meragukan karena ada dua hal yang tidak bisa dilakukan tadi. Yang pertama itu tidak bisa menggunakan sepatu sendiri, sama yang kedua itu belum bisa menggunakan celana panjang, kemeja sama baju sepatu sendiri tanpa dibantu ya Bu. Nah di sini untuk yang anak Ibu belum bisa tadi, Ibu bisa melakukan stimulasi lebih sering lagi ya Bu. Itu lakukan stimulasinya itu bisa intensif selama 2 minggu untuk mengejar ketertinggalan yang anak Ibu belum bisa lakukan tadi ya Bu. Kemudian bila anak Ibu sakit, Ibu bisa langsung membawa anak Ibu untuk periksa ke dokter atau dokter anak. Nanti Ibu bisa menanyakan pada dokternya adakah penyakit pada anak Ibu yang bisa menghambat perkembangannya ya Bu. Kemudian nanti setelah 2 minggu kita bisa melakukan pemeriksaan KPSP lagi seperti tadi ya Bu, menggunakan lembar KPSP yang sama untuk melihat apakah anak Ibu sudah bisa atau belum ya Bu. Kemudian jika setelah 2 minggu jika anak Ibu umurnya masih 46, sudah lewat dari 46 bulan, nanti itu pemeriksaannya akan beda lagi ya Bu. Kemudian untuk screening itu harus dilakukan rutin lagi ya Bu. Pastikan anak tidak mengalami ketertinggalan lagi. Kemudian setelah 2 minggu intensif stimulasi, jika jawabannya masih sama saja seperti yang tadi, nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak atau bisa ke rumah sakit dengan fasilitas tumbuh kembang yang lebih memadai ya Bu. Baik Bu, dari penjelasan saya tadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya Bu. Baik Bu, nanti saya akan tuliskan untuk apa-apa yang belum agar bisa diingat ya Bu untuk bisa dilakukan di rumah. Setelah melakukan pemantauan perkembangan dengan KPSP, untuk hasil dokumentasinya, Ibu mengatakan anaknya bernama anak D berumur 46 bulan. Yang kedua, Ibu mengatakan anaknya perempuan. Yang ketiga, Ibu mengatakan ingin memeriksa tumbuh kembang putrinya. Untuk O-nya berat badan anak 12,7 kg, tinggi badan anak 97 cm. Untuk A-nya anak D umur 46 bulan dengan pemeriksaan pemantauan perkembangan dengan KPSP. Untuk P-nya yang pertama melakukan pemeriksaan tumbuh kembang pada anak D. Yang kedua, orang tua anak D memahami tentang keadaan anaknya. Yang ketiga, orang tua anak D memahami kapan waktu harus melakukan pemeriksaan kembali.